Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang perlawanan Demak terhadap Portugis. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfian Ansari Faturahim. Nama saya Andi Nisha Putri. Nama saya Andi Naila Azhara. Nama saya Andi Zaskia Nagata. Adapun topik-topik yang akan dibahas yaitu latar belakang, kebijakan Portugis, bentuk perlawanan, dampak peperangan, tokoh penting, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis disebabkan karena monopoli perdagangan Portugis di Malaka sangat mengganggu aktivitas perdagangan para saudagar Muslim. Akhirnya, kerajaan Demak beserta saudagar Muslim lainnya bersatu untuk melawan Portugis. Perlawanan kerajaan Demak pernah dilakukan oleh Pangeran Sabranglor atau Dipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya ini kemudian bekerja sama dengan kerajaan Aceh dalam usaha merebut pelabuhan Malaka. Dengan demikian, latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis adalah kerugian yang diterima Demak karena aktivitas perdagangannya dengan para saudagar Muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis. Yang kedua yaitu kebijakan Portugis. Kebijakan Portugis. Dalam jaringan perdagangan massa Islam di Nusantara, wilayah Malaka memiliki kedudukan yang penting, sebab Semenanjung Malaka selama berabad-abad telah menjadi pintu keluar masuk perdagangan dari luar ke dalam wilayah Nusantara. Namun, sejak Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, peran Malaka berubah. Hal ini tidak lepas dari kebijakan Portugis di Semenanjung Malaka terkait kapal-kapal dagang yang melewati wilayah tersebut. Dalam hal ini, Portugis menerapkan kebijakan yang merugikan para saudagar non-Portugis. Oleh sebab itu, perdagangan kerajaan Islam di Nusantara menjadi korban. Maka karena alasan tersebut, Pati Unus pada tahun 1512 dan tahun 1513 melakukan penyerangan terhadap Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Yang ketiga, strategis perlawanan Demak. Strategi perlawanan Demak terhadap Portugis diantaranya yaitu: pertama, menghidupkan kembali kekuatan di armada Majapahit yang tertidur lama pada saat masa-masa perebutan kekuasaan. Kedua, menghancurkan armada laut Portugis. Ketiga, menghimpun kekuatan-kekuatan Nusantara untuk membentuk armada gabungan dengan satu tujuan, mengusir Portugis dari Malaka. Keempat, menaklukkan kerajaan Pajajaran oleh Fatahillah. Penaklukan ini disebabkan kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian perdagangan dengan Portugis. Yang keempat, dampak peperangan. Dampak dari perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis yaitu: yang pertama, monopoli Portugis di Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di wilayah Asia karena tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas. Yang kedua, Malaya tidak dapat lagi menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan yang ketiga, kondisi ini menyulut kemarahan saudagar Islam sehingga tidak mau lagi berdagang di Malaka. Yang kelima, tokoh penting. Yang pertama yaitu Pati Unus. Pati Unus berkuasa tahun 1518 Masehi sampai tahun 1521 Masehi. Karena jasanya memimpin armada Demak dalam penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapatkan sebutan Pangeran Sabranglor. Pemerintahan Pangeran Sabranglor tidak berlangsung lama karena setelah 3 tahun memerintah, beliau sakit dan wafat tahun 1521 Masehi. Pati Unus meninggal tanpa menurunkan anak. Sebagai penggantinya adalah adiknya yang bernama Raden Trenggono yang kemudian bergelar Sultan Trenggono. Yang kedua, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik Pati Unus dan putra ketiga Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, wilayah Demak bertambah luas. Tahun 1522, armada laut Demak di bawah pimpinan Fatahillah atau Paletehang mengadakan penyerangan dimulai dari Banteng, Sunda Kelapa, kemudian Cirebon. Ketiga daerah ini semula berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pada saat itu juga, Portugis bekerja sama dengan Pajajaran untuk menguasai Sunda Kelapa. Yang ketiga, Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam.
Raden Patah memimpin kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Simpulan. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Unus dan pasukan untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Penyerangan dilakukan 2 kali pada tahun 1513 dan 1521. Serangan ini mengalami kegagalan. Pada 1527, tentara Demak di bawah pimpinan Fatahillah melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh dan menguasai jalur tempuh perjalanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Yogyakarta. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.